halo anak-anak, ketemu lagi sama Bu Dewi. Video kali ini akan membahas mengenai sifat koloid. Apa saja yang akan kalian bahas, yang akan kalian ketahui mengenai sifat koloid? Yang pertama, kalian akan mengetahui mengenai efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dan juga dialisis. Oke, sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall itu peristiwa penghamburan cahaya bila cahaya itu dipancarkan melalui sistem koloid. Lebih jelasnya di sini ada 3 buah zat, ada koloid, larutan, suspensi. Jika kita menyinari ketiga buah zat ini, kita lihat bahwa pada koloid itu terbentuk seperti pola berkas cahaya, ya. Sementara pada larutan itu cahaya itu diteruskan karena dia partikelnya sangat kecil. Untuk suspensi, karena partikelnya lebih besar, cahaya itu seperti terserap. Kemudian kita lihat di sini untuk lebih jelasnya, ini adalah gambar larutan, ini gambar koloid. Ketika kita lewatkan cahaya, pada koloid itu terlihat dengan jelas pola hamburan cahayanya. Nah, kemudian contoh ya, contoh lain efek Tyndall pada kehidupan kita itu seperti sorot lampu, proyektor di gedung bioskop, kemudian sorot lampu mobil ya saat cuaca berkabut dan juga warna biru pada langit saat cerah gitu. Jadi kenapa kita bisa melihat langit berwarna biru? Itu karena adanya efek Tyndall. Nah, contoh lain sifat koloid itu adalah sinar matahari ya yang masuk melewati celah ke dalam ruangan yang berdebu. Maka kita akan dapat melihat dengan jelas partikel debu yang dilalui oleh sinar matahari tersebut seperti gambar ini. Ya, ini adalah peristiwa efek Tyndall. Sifat koloid yang kedua itu adalah gerak Brown. Apa sih gerak Brown? Gerak Brown itu adalah gerakan dari partikel terdispersi dalam sistem koloid yang terjadi karena adanya tumbukan antar partikel tersebut. Gerakan ini sifatnya acak dan tidak berhenti. Gerakan ini hanya dapat diamati oleh mikroskop ultra. Jadi, partikel-partikel koloid sesungguhnya tidak diam. Mereka itu bergerak ya dengan bentuk polanya itu adalah pola zigzag seperti ini. Ya. Oke, kita akan lihat sifat koloid yang ketiga itu adalah elektroforesis. Elektroforesis itu adalah pergerakan partikel koloid karena adanya pengaruh medan listrik. Ketika di sini ada tabung U, kemudian kita masukkan koloid, ya. Kemudian di dalam tabung U ini dimasukkan batang elektroda yang dihubungkan ke dalam suatu sumber arus, ya. Nah, koloid koloid tersebut ya, koloid ini yang bermuatan negatif akan bergerak ke elektroda positif, sementara koloid yang bermuatan positif yaitu akan bergerak ke elektroda negatif. Jadi dia akan terpisah partikel koloidnya sesuai dengan muatannya seperti itu. Nah, dengan demikian ya, elektroforesis ini dapat kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu untuk menentukan jenis muatan koloid. Contohnya seperti apa? Seperti untuk identifikasi DNA, kemudian untuk penyaringan debu pada cerobong asap pabrik, disebut dengan pesawat Kotrel. Kemudian sifat koloid selanjutnya adalah adsorpsi. Adsorpsi itu adalah proses penyerapan pada bagian permukaan benda. Ya, adsorpsi beda dengan absorpsi. Kalau absorpsi itu diserap semuanya oleh keseluruhan ya. Kalau adsorpsi itu adalah penyerapannya hanya pada bagian permukaannya saja ya, pada bagian permukaan benda. Sehingga sistem koloid ini dapat digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sifat koloid adsorpsi ini bisa berguna dalam kehidupan kita seperti untuk pemutihan air, pemutihan gula, penjernihan air, ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh lain penggunaan adsorpsi dalam kehidupan kita, penggunaan norit sebagai obat diare. Kemudian pemakaian tawas, pencelupan serat wol pada proses pewarnaan. Koagulasi itu adalah suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid bisa membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Ya. Contoh koagulasi itu adalah perebusan telur, kemudian pembentukan delta pada muara sungai, pengumpalan lateks oleh asam. Ya.
Selanjutnya adalah dialisis. Ini fungsinya untuk memisahkan ion pengganggu dalam koloid melalui membran semi permeabel. Di dalam kehidupan kita, dialisis ada pada proses cuci darah, memisahkan ion cyanida dari tepung tapioka. Koloid pelindung fungsinya untuk melindungi koloid agar tidak rusak. Bagaimana caranya kita bisa melindungi koloid agar tidak rusak? Dengan cara penambahan kasein susu atau penambahan gelatin pada es krim, penambahan lecitin pada margarin, dan juga penambahan minyak silikon pada cat. Selanjutnya mengenai koloid liofil dan liofob. Apa sih bedanya antara koloid liofil dan liofob? Koloid liofil atau disebut juga dengan hidrofil koloid itu adalah koloid yang suka dengan air. Dia memiliki interaksi yang baik dengan air. Kenapa? Karena punya gugus ionik atau gugus polar di permukaannya. Contoh, agar-agar, kanji, gelatin, sabun. Koloid liofob itu adalah koloid yang tidak suka air. Tidak akan stabil dalam medium air atau medium polar tanpa adanya pengemulsi atau pelindung. Contoh sol belerang, sol FeOH 3 kali, kemudian sol logam, dan lain-lain. Apa perbedaan antara sifat koloid hidrofil dan juga hidrofob? Ya, kalian bisa menyaksikan pada tabel ini. Koloid liofil itu cenderung stabil ya. Hidrofob kurang stabil. Koloid hidrofil terdiri atas zat organik, hidrofob zat anorganik. Kekentalannya sangat tinggi, hidrofil. Hidrofob kekentalannya rendah. Sukar diendapkan dengan penambahan zat elektrolit. Untuk hidrofil, hidrofob mudah diendapkan. Kurang menunjukkan gerak Brown pada koloid hidrofil. Hidrofob gerak Brown terlihat sangat jelas. Kurang menunjukkan efek tindal. Hidrofil, hidrofob, efek tindal sangat jelas. Hidrofil dapat dibuat dari gel. Hidrofob hanya beberapa yang dapat dibuat dari gel. Hidrofil umumnya dibuat dengan cara dispersi. Hidrofob hanya dapat dibuat dengan kondensasi. Hidrofil partikel terdispersi mengadsorpsi molekul, partikel terdispersi mengadsorpsi ion pada hidrofob. Hidrofil reversible, hidrofob irreversible. Hidrofil mengadsorpsi mediumnya, hidrofob tidak mengadsorpsi mediumnya. Contoh hidrofil, sabun, agar-agar, kanji, deterjen, gelatin. Contoh hidrofob, sol belerang, sol logam, sol AgCl. Demikian mengenai sifat-sifat koloid.